Brand apa? Kok kayak tebak-tebakan ya? Hola, selamat berkunjung ke channelnya aku. Kenalin namaku Josani. Hari ini aku agak beda karena aku pakai pashmina. Dan kalau kalian penasaran juga, aku udah pernah bikin review pashmina yang dari toko ini. Aku nanti kasih linknya di sini ya. Kalian bisa cek di situ untuk pembelian pashminanya karena ini pashminanya panjang banget tuh, 2 meter dan lebarnya juga ada yang sampai 100 meter alias 1 meter. Jadi benar-benar bisa divariasiin banget. Terutama untuk kalian yang badannya big size seperti aku, biar kelihatannya tetap bagus gitu pakai pashmina, nggak kelihatan kependekan ataupun kekecilan. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian brand apa, kok kayak tebak-tebakan ya, brand apa aja yang selama ini dari aku mungkin masih remaja sampai sekarang aku tuh nggak bisa pindah ke lain hati gitu loh. Jadi misalnya walaupun aku punya banyak pilihan brand gitu, tapi pada akhirnya di produk-produk itu aku tuh balik lagi ke situ. Penyebabnya atau alasannya karena yang pertama dia tuh awet pastinya, jadi dengan harga yang nggak terlalu mahal atau yang mahal tapi juga kalaupun itu pricey itu tuh worth the price gitu karena ya beneran awet. Terus yang kedua modelnya tuh bagus-bagus, bukan cuma modelnya tapi juga dari stylenya ataupun wanginya gitu, warnanya gitu ya. Pokoknya pada akhirnya walaupun aku punya banyak pilihan brand-brand atau merek lain, tapi aku tetap balik-baliknya ke situ lagi sampai sekarang. Dari mungkin aku SMA-an mulai belanja-belanja sendiri atau kuliah sampai sekarang aku tetap pakai brand itu gitu. Jadi mungkin kalian juga ada yang sama kayak aku kalau seumuran. Dan sampai saat ini kayaknya produk-produknya itu, maksudnya brandnya itu masih ada bertahan, berarti kan memang produk-produknya bagus, beregenerasi terus gitu ya. Pencintanya itu memang banyak. Yang pertama itu adalah urusan tas. Jadi tas atau dompet sih lebih banyak ya. Tapi kalau untuk brand yang ini sebenarnya dia beragam banget, yaitu dari Sophie Martin. Aku kenal dia tuh dari SMA dan aku juga cocok banget sama baju-bajunya. Dia bukan cuma ngeluarin dompet dan tas sebenarnya, yang kayak baju-baju, sendal, jam itu dia bahkan ada seri cewek sama cowok banyak banget sih. Dan yang sampai sekarang aku tetap beli dan tetap aku pakai dan memang udah terbukti awet itu memang adalah seri tas dan dompetnya. Jadi bahkan dari waktu aku masih beliin mamaku sampai aku kuliah itu tuh masih awet, masih bagus, nggak ada robek, bahan kulit sintetis biasa aja, tapi dia tuh awet gitu, nggak ngelotok, nggak berubah warna, nggak gampang kucel juga, nggak ngelotok sih yang jelas. Jadi nggak perlu kayak dirawat yang ekstra banget, tapi dia tuh tetap bisa bagus dan harganya nggak terlalu mahal. Sophie harga tasnya ya variasi antara 100 tuh masih ada, harga 100 sampai yang 200-300 gitu, tergantung juga dimensi tasnya ya. Ini adalah tas yang aku pakai. Ini aku beli dari zaman aku baru nikah kayaknya. Jadi dari 2016 sampai sekarang. Ini aku bahkan nggak tahu masih ada modelnya atau enggak. Tapi kalian lihat masih bagus banget. Kayak udah berarti 5-6 tahunan dan aku tuh nggak ada ekstra banget. Ini adalah daily bag aku. Tiap hari aku pakai. Dari sleting nggak ada masalah. Ikatan tasnya tuh kalau misalnya kalian lihat itu tuh masih kayak baru aja gitu. Tipe tas kayak gini nih awet banget. Ada sleting depan gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak aku menaruh duit atau naruh apa itu tuh ada partisinya. Di bagian dalam sini juga macem-macem banget. Jadi ada sleting yang kecil, terus ada kayak kantong kayak gini buat aku naruh sekedar hand sanitizer atau naruh kayak salep-salepan kayak gini. Pokoknya banyak multifungsi gitu di dalamnya. Dan bahannya ini nggak ada robek-robek tuh, sampai sekarang bahan dalamnya juga masih bagus, padahal cuman kayak kain furing biasa gitu, tapi dia ngasih yang tebel gitu. Sophie Martin Paris bahkan masih namanya waktu itu tuh, masih Sophie Martin Paris. Sekarang dompetnya ini juga aku beli tapi masih awet banget juga, warnanya tuh nggak ada kocel-kocel, nggak ada, masih mengkilat dan masih bagus gitu. Tipe dompet kayak gini. Dan yang aku suka dari Sophie Martin Paris ini juga adalah tempat kartunya banyak. Jadi kayak di dalamnya tuh macem-macem gitu. Kadang kalau kita beli dompet tuh harus memilih, kadang ada mikanya, nggak ada tempat duitnya gitu, kadang ada tempat duitnya, nggak ada banyak kartunya. Tapi kalau Sophie Martin ini dia benar-benar ngasih lengkap, nggak pelit gitu. Yang bentuknya manjang, kayak wallet panjang itu bisa sampai ada yang kartunya sampai 20 kartu, kan banyak banget gitu. Walaupun ini bentuknya lipet pun tuh, tapi ini tuh
bisa masuk semua. Kalau kalian mau cari tas yang awet dengan harga terjangkau, modelnya kekinian, warna-warnanya juga macam-macam, bisa di mix and match, bisa cek di Sophie Paris ya. Yang selanjutnya ini masih dari edisi pertasan dan juga dompet, dan juga ada sendal kayaknya, sepatu juga ada, yaitu ada dari merek Gosh. Gosh ini aku kenal dari zaman kuliah, dan waktu itu tuh menurut aku harganya tuh lumayan di mid end, high end lah bahkan menurutku waktu itu ya, karena aku masih zaman kuliah. Kalau sekarang mungkin di mid end ya, karena harga tasnya itu memang mulai dari 300-an atau 200, tapi 200-nya pun nyentuh 300 gitu. Kalau misalnya Sophie Paris kan di harga 100-an masih ada gitu. Bener-bener tipe tas yang girly feminin, dan warnanya tuh aku suka banget, nggak ada yang failed, modelnya tuh selalu model-model yang manis, model-model yang cantik, yang kita tuh akan feminin dan cute banget gitu makainya. Aku dari dulu sampai sekarang pun, walaupun udah ibu-ibu gitu, walaupun aku udah berumur, tapi tetap pakai Gosh ini kayaknya masih cocok gitu. Terus dia tuh asimetris, terus perpaduan material, terus juga coraknya, stitchnya itu tuh macem-macem banget. Dia ada clutch bagnya juga, ada tas yang bisa multi purpose, jadi misalnya bisa diselempang juga, bisa di ranselin juga. Itu tuh sering banget Gosh. Dan kalaupun tasnya tas yang gede, itu tas gedenya tuh bener-bener tas yang bisa masuk semuanya dan kuat banget jahitannya. Dan pencarian Gosh ini sebenarnya agak susah karena dia pakai kode-kode di sort, di keywords produknya tuh dia pakai kode-kode gitu, jadi memang agak susah. Tetapi sebenarnya kalau kita udah terbiasa, kita akan ngeh sih model yang ini tuh namanya apa, model itu namanya apa. Nah, jadi memang harus sering-sering ngeliat untuk paham gitu ya, paham Gosh ini produk-produknya tuh yang dicari tuh tipe yang bagaimana. Kayak aku tuh memang lebih suka tipe-tipe tas yang feminin, yang dia tuh bisa diselempang gitu, karena aku kan tiap harinya juga kayak gitu, dan yang kompartemennya tuh lumayan gede, jadi jangan terlalu yang kecil. Dan setiap model itu selalu ada paling enggak 2 warna gitu, 2-3 warna tuh pasti ada. Jadi ada warna neutral tuh misalnya pasti warna hitamnya gitu. Terus nanti akan ada warna yang playfulnya, yang cheerfulnya, misalnya warna merahnya atau warna kuningnya, warna yang gonjrengnya ada. Terus ada warna yang netral, misalnya kayak warna coklat muda atau warna yang nude, itu tuh selalu ada. Atau kalau nggak warna putih, tuh Gosh selalu kayak gitu. Yang netral, yang warna hitam tuh sering banget habis, jadi memang harus cepet-cepetan kalau keluar model yang baru. Terus biasanya kalau yang new arrival atau model baru tuh dia juga nggak langsung diskon, jadi memang kalau mau sabar nunggu ya berdoa aja mudah-mudahan warna netralnya masih ada, tapi kalau enggak ya cepet dibeli. Beruntung banget kalau di daerah kalian, saya kayak daerah Jogja gitu, ada toko Gosh, kalian bisa langsung tahu dan dapat kalau ada promo yang terbaru. Cuman karena aku udah nggak di Jogja dan aku di Bengkulu sini juga nggak ada toko Gosh, jadi ya cuma bisa mantengin dari online-nya aja. Yang selanjutnya lagi ini aku lebih ke sendal atau sepatu, lebih ke sepatu sih, sepatu sendal atau kayak sepatu yang ada haknya, apa sih namanya, wedges ya, termasuk model sepatu yang slip on, jadi yang langsung masuk. Itu aku selalu yang ternyaman, yang ukurannya enak dan juga wide fit ya, jadi sesuai untuk yang memang kakinya tuh lebar. Dan memang ini harganya agak pricey tapi aku cinta banget. Itu adalah dari mereknya Kickers, mungkin kalian juga tahu ya, itu ada di Matahari, ada official store-nya juga ada di berbagai platform. Dia itu kan basically dia kulit ya, kulit sintetis, aku nggak tahu ya kulit sintetis atau enggak, tapi kulit ya. Memang harganya mahal tapi ketahanannya tuh luar biasa, terus kenyamanannya itu juara. Gak ada aku nemu sendal atau kayak sepatu sendal yang haknya itu 5 cm atau lebih tapi aku tetap nyaman pakainya. Kickers ini nyaman dan trendy, jadi dia nggak terlalu girly banget, tapi kalau kita pakai tuh keren gitu, kesannya keren aja. Aku selalu kalau pakai Kickers tuh rasanya kayak keren gitu. Oke banget, warnanya juga macam-macam. Setiap produk tuh biasanya ada warna hitamnya, ada warna kayak gold gininya, ada warna nude-nya, ada merah, tua, coklat, atau bahkan yang ada yang warna-warni campuran, ada warna beige-nya, mokanya tuh semua jadi satu. Terus juga dari model dia tuh macam-macam. Aku bayangin itu tuh cewek-cewek yang pakai sepatu keren, tas keren, terus pakai celana jeans dan bajunya tuh yang oversize tuh. Untuk perfume body mist, urusan perambutan, kayak sabun, shampoo, conditioner, termasuk juga hair mist, body mist, eau de toilette, pokoknya eau de toilette itu sama yang eau de perfume itu aku nggak ada lain, nggak ada bukan. Termasuk produk make up, lipstick ya di The Body Shop ini juga yang pricey
premium dan aku cinta banget. Kenapa aku suka banget? Karena The Body Shop ini wanginya itu tahan lama, terus nggak berubah, terus variasi warnanya tuh wanginya bener-bener banyak banget. Kalau misalnya kayak lip tint atau lip gloss tuh juga wanginya enak-enak banget. Perfume Eau de Toilette, Eau de Toilette itu juga enak-enak banget, nggak ada yang failed. Di mix and match juga, unisex maupun yang feminin, yang maskulin, ada semua wanginya. Terus banyak nono-nononya kalau dari segi shampoo dan lain sebagainya, jadi aman banget untuk kulit yang sensitif, skincare-nya juga bagus. Dari aku zaman kuliah sampai sekarang aku cinta dan suka banget dan cocok banget sama itu. Kayak walaupun ada yang murah-murah yang aku beli, tapi untuk yang premiumnya itu yang paling premium buat aku itu sih The Body Shop, karena harganya memang kalau kayak perfume tuh dari 200-an, 300-an gitu. Kalau misalnya kayak body mist-nya juga 100 ml-nya tuh di 150-an, 170-an, jadi memang agak pricey. Tapi dia awet gitu, awet dan wanginya tuh nggak berubah, itu yang paling penting. Dari dulu sampai sekarang masih tetap baliknya ke dia lagi. Walaupun nggak terlalu digaungin sama selebgram, nggak terlalu di endorse gitu, mereka nggak terlalu jalan di endorse gitu, tapi di Bengkulu ada tokonya, store-nya sampai Bengkulu pun ada gitu. Yang pastinya aku kasih linknya di description box yang bisa kalian cek ya. So segitu aja dulu video aku kali ini, thank you very much for watching. Please support me by subscribing me, that means a lot to me, and see you later next video. Bye!